Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Meti Hendayani, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN 3 Kertasari, Kabupaten Ciamis. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eri Nindi SPD. Beliau merupakan wali kelas 5 di SDN 3 Kertasari. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Bu Eri, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati secara langsung jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yakni sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu, tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancang itu ya, yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Itu mungkin tujuannya. Baik Ibu, jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangannya, yang pertama mungkin dari segi pengetahuan dan keterampilannya yang akan saya identifikasi apa saja itu hak dan kewajiban mereka sebagai peserta didik maupun anggota keluarga. Sedangkan untuk keterampilan, siswa dapat melakukan kerjasama dalam aktivitas diskusi, dalam menyusun puzzle, dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, jadi ada 2 ya area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Nah Ibu, saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran maupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah menjadi beberapa kelompok, model pembelajarannya yaitu problem based learning. Jadi mereka nanti akan mengerjakan apa yang dimunculkan masalah, kemudian nanti mereka dengan menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi kelompok, dan permainan menyusun puzzle. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan ini di dalam kelas, diantaranya strateginya tadi memakai pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajarannya PBL, dan metodenya ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian ada yang tadi yang menarik, permainan puzzle ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya itu salah satunya adalah dari video atau PPT, yang video yang ditayangkan dari elektronik, kemudian gambar-gambar yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, kemudian dengan puzzle-nya itu sendiri. Baik, kira-kira kapan nih Ibu akan menggunakan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, jam berapa? Insya Allah hari Senin tanggal 12 ya, tanggal 12 Februari jam ke-1 dan ke-2. Di kelas berapa Bu? Di kelas 4. Baik Bu, nanti pada hari Senin di kelas 4 jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian nanti saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu, yakni percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Begitu ya, baik Ibu. Nah, sebelum kita akhiri Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Alhamdulillah untuk
nanti Ibu mengobservasi saya ke kelas, saya semakin bersemangat, semakin optimis gitu ya untuk mengajar di kelas nanti. Luar biasa Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu juga sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di observasi kelas hari Senin ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.